Berikutnya kita masuk ke ayat 15 dan 16 yang kita melihat ada satu kaitan di sana. Secara ide, ayat ini menyatakan suatu bentuk pengakuan dan konsekuensi dari kasih ilahi. Dalam terjemahannya, kata whoever confess that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. Kata confess di sana menggunakan kata anomologeon, go an homologese, menggunakan aorist aktif subjunktif. Secara konteks menunjuk pada setiap orang yang mengaku satu tindak, mengakui atau confess. Dan ini merupakan suatu tindakan yang sifatnya decisive. Mood subjunktif menyatakan suatu kemungkinan atau ketidakpastian. Dalam hal ini menyatakan tidak semua orang mengaku, tetapi bagi orang yang memutuskan untuk mengaku, maka akibat dari conditional clause ini dijelaskan kemudian. Klausa Iesus estin ho huiostoteo atau Jesus is the Son of God diawali dengan explanatory conjunction ot yang menghubungkannya dengan klausa sebelumnya. Kata estin yang menggunakan present aktif indikatif menjelaskan suatu keberadaan yang berlangsung secara terus-menerus, yaitu bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga klausa berikutnya sebagai klausa akibat muncul bila mana klausa kondisional di atas terpenuhi, yaitu dapat kita di sana dengan kata mene yang menggunakan present aktif indikatif menyatakan suatu fakta akan keberadaan Allah yang terus-menerus di dalam kita dan juga kita di dalam Allah. Sehingga kita melihat satu hubungan dasar di mana setiap orang yang mengakui Yesus secara decisive, mengakui Yesus sebagai satu bentuk one point action, maka Allah tinggal terus-menerus di dalam dia dan dia juga di dalam Allah. Hal ini kalau kita lihat, ingat di ayat sebelumnya ada satu bentuk paralel yang sifatnya kebalikan, di mana kita di dalam Allah, kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Ayat 16 dibuka dengan kata kai atau so, menyatakan suatu penghubungan dengan ayat 15. Nah, kita menyorot dua kata, yaitu eknokamen atau we have known dengan kata pepisteokamen atau we have believed. Keduanya menggunakan bentuk perfect aktif indikatif yang menyatakan suatu tindakan yang terjadi di masa lampau dengan dampak yang terus terasa sampai saat ini. Yang dalam konteks ini mengetahui dan percaya kepada kasih yang Allah miliki dalam atau untuk kita. Mengetahui dan percaya ini telah terjadi sejak masa lampau dan terus ada sampai saat ini. Kata berikutnya kita lihat kata hotheos agape esti atau God is love. Kata esti di sana menegaskan satu fakta bahwa secara terus-menerus, secara fakta dan terus berlangsung bahwa Allah adalah kasih. Sehingga kata berikutnya menyatakan bahwa ho menon en te agape atau siapa yang tinggal di dalam kasih menggunakan kata present aktif subjunktif. Kata ini sifatnya kemungkinan karena sangat bergantung dari pilihan dari masing-masing pribadi. Namun bagi mereka yang tinggal di dalam kasih, maka mereka juga akan tinggal di dalam Allah. Ento theomene. Dan Allah di dalam dia. Hotheos en auto. Kemudian ayat 17 menjelaskan lebih jauh tentang kesempurnaan dalam kasih atau teteleotai, yang mana sempat disinggung di ayat-ayat sebelumnya. Kata he agape atau the love
merupakan subjek dari klausa ini dengan metahemon atau with us sebagai objek. Kata teteleutai atau he has been perfected adalah kata kerja yang bentuk perfect pasif indikatif, menyatakan suatu tindakan yang telah terjadi di masa lampau dan berdampak sampai saat ini. Dan passive voice dari pada kata kerja ini menyatakan bahwa subjek dikenai suatu tindakan. Dalam konteks ini menyatakan bahwa kasih telah disempurnakan dalam kita dan terus disempurnakan sampai saat ini. Namun kasih tersebut disempurnakan oleh Allah. Jadi bukan oleh kita, walau di dalam kita. Nah, kemudian kita melihat kata ina sebagai bentuk conjunction conditional menyatakan purpose statement dari klausa berikutnya, yaitu menggarisbawahi kata by this atau en toto. Purpose statement ini mengacu pada kata ekomen, atau diterjemahkan secara konteks pada kalimat ini adalah so that we may have confidence for the day of judgment. Kata paresian atau confidence atau assurance ada subjek dari klausa ini dengan diikuti frasa lokatif ente hemera tes kriseos. Kata ekomen atau diterjemahkan we may have adalah kata kerja dengan bentuk perasaan aktif subjunktif yang menyatakan suatu tindakan yang terus-menerus atau habitual dan bersifat potensi atau kemungkinan. Dalam konteks ini menyatakan tujuan dari kasih yang disempurnakan dalam kita, yaitu untuk membuat kita terus-menerus mempunyai keyakinan pada saat hari penghakiman nanti. Kemudian kata oti adalah explanatory conjunction yang menghubungkan klausa berikutnya sebagai penjelasan dari klausa sebelumnya. Kata katos atau just as adalah adverb yang menyatakan suatu komparasi antara dua hal. Sedangkan kata kai atau en menjadi kata hubung dari frase ekeinos st dengan frase hemeis esmen en to kosmo toto yang terhubung secara komparasi dan atau paralisasi. Kata ekeinos atau that one mengacu pada Kristus dan hemeis mengacu pada we, kita. Kata st dan esmen merupakan kata kerja dengan bentuk present aktif indikatif menyatakan suatu keberadaan yang terus-menerus. Dalam konteks ini, kata ini mengacu pada paresian atau confidence atau assurance pada klausa sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagaimana dia, yaitu Kristus, memiliki keyakinan, demikian juga kita memiliki keyakinan. Kata ento kosmototo atau in this world menyatakan suatu keterangan yang bersifat lokatif.